Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas kamera Poco F6 setelah update ke HyperOS 2.0. Kita akan coba tes kamera siang, malam, video malam, guys ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran gimana untuk kualitas kameranya. Dan ya, ini hanya sekedar tes aja, guys. Jujur ya, Poco F6 ini bukan HP kamera, tapi dia ini HP performance ya. Super kencang guys untuk si Poco F6 ini gitu ya. Terutama game-game semuanya libas rata kanan, emulator juga hampir semuanya bisa di sini ya. Saya sudah sering bahas di channel Wahyu Zekta tutorial, teman-teman bisa dicek aja lah ya. Oke, jadi di sini kita akan coba perlihatkan hasil foto-foto siangnya dulu. Nanti kita perlihatkan juga hasil foto-foto dan video malamnya, guys. Oke, di sini kita lihat dulu ya beberapa mungkin perubahan yang ada di kameranya. Sekarang untuk zoom, dia sudah melingkar seperti ini, guys ya, untuk zoom. Sebelumnya nggak seperti ini ya. Nah, oke. Tapi untuk di video dia masih seperti ini, guys. Nah, masih slide ya. Tuh, zoomnya masih slide. Jadi bukan yang kita klik gitu kan, pindah ke kali 2 misalkan gitu ya, zoom kali 2. Ini enggak. Jadi seperti ini guys tampilannya tuh. Dan di sini dia nggak bisa pindah-pindah lensa ya, nggak bisa pindah lensa ke 0,6 atau ke ultra wide. Jadi dia hanya bisa zoom aja, maksimal zoomnya di sini sampai 6 kali ya ketika video. Oke, seperti itu guys. Ya, untuk di beberapa perubahan yang ada di Poco F6 setelah ke HyperOS 2.0. Oke, sekarang di sini langsung aja yuk kita lihat hasil foto-fotonya. Teman-teman simak dan nanti gimana hasilnya bisa komen di kolom komentar ya. Oke, yuk kita simak guys. Ya oke guys, di sini kita coba lihat ya, ini adalah hasil foto-foto Poco F6 setelah update ke HyperOS 2.0 Android 15. Di sini saya coba tes dari ultra wide kali 1 dan kali 2 guys. Nah, teman-teman bisa dilihat aja untuk kualitas hasil foto-fotonya ya. Blurnya dapat. Cuman sedikit kalau misalkan kita pakai kamera utama ya, ke wajah kita tuh agak sedikit kuning guys seperti itu. Tapi detailnya dapat guys gitu ya. Nah, ini untuk foto-foto di siang hari itu, lihat saya lebih suka yang blurnya ya, rapi banget guys, lihat ya untuk blurnya karena mungkin bantuan AI. Oke, kita coba lihat teman-teman untuk hasil videonya. Oke guys, di sini saya sedang coba tes kamera depan dari Poco F6 setelah update ke HyperOS 2.0. Dan di sini saya tanpa menggunakan mikrofon eksternal ya guys ya. Di sini saya langsung dari mikrofon bawaannya. Dan teman-teman bisa dilihat di sini kestabilannya ya. Dan mungkin di sini untuk suara kayaknya lebih bagus dibanding sebelumnya guys ya. Dan kurang lebih seperti ini ya untuk kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Langit di belakang saya masih kelihatan, wajah saya juga masih aman ya. Nah, cuman kalau seperti ini di belakang nih langitnya putih semua guys ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan coba tes dengan resolusi 1080p 60 fps, teman-teman. Kita coba ya. Nah, ini dia guys ya. Di sini saya sedang coba tes di 1080p 60 fps. Kurang lebih kualitasnya seperti ini. Kestabilannya juga di sini mantap guys ya. Tuh lihat. Kestabilannya juga mantep ini ya. Ini di resolusi 1080p 60 fps. Oke, kita coba ke sini guys. Kita coba ke sini. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Di 1080p 60 fps. Oke. Oke. Seperti ini guys hasilnya ya. Stabil banget ini ya. Oke, sip. Sekarang kita coba untuk di kamera utamanya. Oke guys, di sini saya coba tes ini untuk di kamera utamanya, dan sayangnya teman-teman ya, di Poco F6 ini tidak bisa pindah-pindah lensa guys. Ini kita coba tuh ke bawahin, ini nggak pindah lensa, dia masih di kali 1 guys. Jadi kalau misalkan ingin rekam video dengan ultra wide, kita harus stop dulu ya. Nah, ini di 1080p 30 fps. Kita coba lihat kestabilannya kayak gimana ya. Oke. Kurang lebih kestabilannya seperti ini. Oke, saya sedang berada di alun-alun Ciamis guys. Oke, ini dia. Kita coba zoom ya. Kita coba zoom sampai 4,8. Lumayan lah, masih detail. Oke, ini yang lensa kali 1-nya. Kita coba di lensa ultra wide nya guys.
Nah, kali ini kita coba tes ini di lensa ultra wide-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Dan ya, memang sih itu sudah sewajarnya. Jadi memang jomplang banget guys, dari satu kali atau lensa utamanya ke ultra wide itu ya gini, hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Jomplang ya. Sebagai pelengkap aja di Poco F6, karena ya Poco F6 ini sebenarnya smartphone dengan price to performance guys, seperti itu ya. Oke, seperti ini teman-teman untuk di ultra wide-nya. Sekarang di sini kita langsung coba di resolusi 1080p 60 fps-nya guys. Kita lihat ya. Nah, teman-teman, kali ini saya coba tes ini di 1080p 60 fps ya. 60 fps guys. Nih ya, 1080p. Kita coba lihat teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Tuh. Saya coba sedikit lebih jalannya agak cepat ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa dilihat. Dia stabil cuy. Nah, jadi kalau menurut saya sih performa kamera ini masih mirip-mirip dengan versi HyperOS 1.0 sebelumnya guys. Kurang lebih seperti inilah hasilnya. Oke ya. Ini di 1080p 60 fps. Oke. Sekarang kita coba tes di 4K 30 fps-nya kayak gimana. Yuk. Oke guys, ini dia ya 4K 60 fps. Kita coba lihat. Ini di 4K 60 fps, teman-teman bisa bandingkan dengan tadi di 4K 30 fps. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Tuh. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Kita coba sini jalan ya. Oke. Kurang lebih hasilnya smooth seperti biasa. 4K 60 fps sangat stabil guys. Ya, ini keren. Nah, 4K 60 fps. Oke, kita coba lihat guys. Ini sedikit kita minta fokus ya. Apakah di belakangnya blur? Ya, oke. Di belakangnya blur. Ini kita coba titik fokus ke sini. Atau kita coba lihat ke jam saya. Nah, fokusnya langsung beralih tanpa diklik guys. Luar biasa ya. Ini di 4K 60 fps. Kurang lebih seperti inilah ya di Poco F6 setelah update ke HyperOS 2.0 Android 15. Oke guys. Oke guys, di sini saya coba tes ini di 4K 60 fps, tapi kita coba kamera utamanya buat selfie seperti ini guys. Kita buat video selfie seperti ini. Gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya? Kalau menurut saya sih udah bagus banget ya. Tadi juga kita coba record di bagian depan gitu ya. Itu udah bagus banget guys. Ini sekarang juga udah detailnya dapat ya, fokusnya cepat dan mantap lah. Dan dia smooth juga guys ya. Kurang lebih seperti inilah ya untuk hasilnya kalau kita coba bikin vlog ya di 4K 60 fps. Oke. Bang, coba dong di ultra wide-nya bikin selfie, bagus nggak? Oke, kita coba guys. Oke guys, ini ya kita coba pakai ultra wide. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini kalau di siang hari guys. Oke. Nah, ini dia teman-teman, ultra wide di Poco F6. Ini recordnya maksimal di 1080p 30 fps ya. Untuk di Poco F6 HyperOS 2.0 Android 15. Kurang lebih seperti inilah hasilnya guys ya. Kalau kita coba buat kamera ultra wide dijadiin buat vlog atau selfie. Oke, seperti itu guys. Oke guys, di sini kita coba ini di perekaman dual views ya. Kamera depan, kamera belakang aktif, dan seperti biasa guys, ini salah satu kelemahan di semua
ya. Produk Xiaomi guys untuk dual fuse-nya. Ini untuk kamera depannya dia nggak stabil ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya hasilnya. Dia nggak stabil, tapi untuk kamera utamanya dia stabil dan dia juga bisa zoom ya. Nah, dia juga bisa zoom untuk kamera utamanya. Oke, cuman ini recordnya di 1080p 30 fps aja guys. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita coba pakai vlog, dan enaknya sih kalau misalkan kita pakai dual fuse itu pakai gimbal guys ya. Pakai gimbal dan itu pasti akan stabil dan keren guys. Kalau misalkan buat vlog dengan dual fuse seperti ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu teman. Untuk di siang hari tes kamera Poco F6 HyperOS 2.0 Android 15. Oke. Sayang ini ya, air mancurnya nggak keluar guys. Kalau keluar nanti kita coba tes slow motion ya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi slow motionnya juga masih oke banget kok. Sama seperti di versi sebelumnya, nggak ada masalah. Oke. Nah teman-teman, ini adalah hasil foto-foto malam hari seperti biasa dari ultra wide x1 x2. Nah teman-teman bisa dilihat ya, hasil foto-fotonya di malam hari kalau menurut saya ini di Poco F6 bagus banget cuy. Setelah update ke HyperOS 2.0 Android 15, dia lebih gimana ya, lihat teman-teman tuh. Ya di sini juga saya coba pakai mode malam dan tanpa mode malam. Teman-teman pasti bakal kelihatan ya, yang mana yang mode malam, nah mana yang tanpa mode malam. Nah gitu guys ya. Oke, ini untuk kamera depan nih. Kamera belakang kita buat selfie ya. Nah, bokehnya juga oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ini untuk kamera depan. Kita coba lihat ya. Tuh. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk hasilnya ya. Nah, teman-teman di sini saya coba tes ini di 4K langsung ya. 4K 60 fps di Poco F6. Kurang lebih hasilnya seperti ini guys ya. Kita coba lihat di sini ke area yang sedikit lebih gelap. Oke, ini 4K 60 fps. Kita lihat rumputnya guys. Oke, nah ini dia teman-teman. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan 4K 30 fps ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat untuk kestabilannya guys, ini jelas ya, ini stabil banget di Poco F6 di resolusi 4K 60 fps. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oke, kita coba bandingkan dengan yang di 4K 30 fps-nya guys. Kita lihat. Oke, di sini saya coba record di 4K 30 fps. Ini kita coba ke area yang lebih gelap. Di 4K 30 fps jauh lebih terang ya guys ya dibandingkan 4K 60 fps. Memang sih kalau di 60 fps itu suka lebih gelap gitu ya dibanding 30 fps ya. Hal yang wajar guys itu ya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini untuk kestabilannya di 4K 30 fps kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah. Oke, seperti ini teman-teman ya untuk di 4K 30 fps. Sip teman-teman ya. Nah, kali ini kita coba tes ini di resolusi 1080p 30 fps. Teman-teman bisa dilihat ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ya, ini di 1080p 30 fps. Oke, dan dia juga stabil ya. Dan hasilnya cukup bagus teman-teman. Tuh. Jitter juga di sini minim ya. Saya coba jalan seperti ini. Sekarang kita coba lihat kalau misalkan di 1080p 60 fps-nya gimana guys? Apakah dia lebih gelap atau sama aja? Kita lihat ya. Oke guys, di sini kita coba lihat ini di 1080p 60 fps ya. Nah, kurang lebih warna gambar tidak gelap guys, dan ini sama seperti di 1080p 30 fps ya untuk di Poco F6. Oke, kestabilannya juga di sini bagus teman-teman. Tuh. Stabil. Kemudian jitter juga di sini nggak ada ya. Lihat teman-teman ya. Jitter juga nggak ada. Tuh. Jadi ini sama persis ya dengan 1080p 30 fps. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat gimana untuk kamera depannya, guys. Kita lihat 1080p 60 fps dan 30 fps-nya. Kita lihat, guys. Oke, di sini kita coba tes ini kamera depan, guys. Nah, ini ya. Ini di 1080p 30 fps. Untuk cahayanya kurang lebih seperti ini. Untuk kestabilannya oke lah ya. Kemudian jitter juga ada sih jitter ya, tapi minim, guys.
Oke. Kurang lebih seperti ini, apalagi ke area yang lebih gelap, tapi wajah saya masih kelihatan guys. Oke, sekarang kita coba lihat guys, kalau misalkan di 1080p 60 fps kayak gimana ya. Kita coba lihat di sini. Nah guys, di sini saya coba ini record di 1080p 60 fps untuk kamera depan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini juga saya sudah menghadap ke cahaya tower guys. Nah, kalau kita membaliki cahaya tower, dia bakal jadi lebih gelap lagi. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini di 1080p 60 fps guys. Oke, jadi nggak penasaran teman-teman ya? Setelah update ke HyperOS 2.0 Android 15 ternyata masih sama aja. Oke, dan ya untuk di kamera depan tidak ada mode bokehnya guys di Poco F6 ya. Tidak ada mode bokehnya. Kalau ingin pakai mode bokeh, pakai kamera utama dan gunakan setup di Video Pro guys. Seperti itu ya. Nanti pakai manual fokus, itu bisa blur ya. Oke, jadi seperti itu guys ya untuk di kamera depannya. Ya. Nah, teman-teman di sini saya coba tes ini dual views ya, kamera depan, kamera belakang aktif di malam hari, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk di kamera depan bagus sih guys, ya, stabil juga. Kalau kita coba lihat tampilin seperti ini ya. Tapi ya gini ya, untuk kamera depannya sedikit gelap dan memang di sini cahayanya hanya di satu aja tuh guys. Cahayanya hanya di tower ini. Tapi di sini kita lihat tidak ada flare ya, tidak ada flare guys. Tidak ada flare, aman ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kamera depan kalau cukup cahaya bagus. Ini recordnya di 1080p 30 fps guys ya. Dan kestabilan masih agak kurang untuk kamera depan ya. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Sip ya. Dan di sini kalau buat vlog sih masih oke ya. Autofokusnya juga di sini bagus tuh. Ya, bagian belakangnya blur. Oke, good teman-teman ya. Sini untuk dual views-nya, mantap. Oke guys, itu dia ya tadi hasil kamera Poco F6 setelah update guys. Gimana menurut teman-teman ya? Boleh nilai sendiri aja ya, atau komen di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih hasil foto-fotonya terhitung bagus lah guys ya. Seperti itu untuk Poco F6 karena dibantu juga karena ISP dari SoC-nya. SoC-nya memang ini bagus banget guys ya. Snapdragon 8S Gen 3. Oke, jadi gitu aja mungkin teman-teman ya untuk hasil foto-foto videonya di Poco F6 setelah update ke HyperOS 2.0 Android 15. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.